Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala amma ba'du. Sahabat dan teman-teman, saudara sekalian di mana saja berada, kembali bersama saya Gustaki. Kali ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kepada guru kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nursad bin Haji Umah. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Ya, beliau ini termasuk tokoh sesepuh penggerak NU dan penggerak masyarakat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Dan ini masuknya Cinangka. Kampungnya Abang Cinangka. Alhamdulillah. Dulu saya berguru kepada beliau, alhamdulillah ilmunya manfaat, barokah, wasilah berkah beliau, ya. Teman-teman semua, kita akan berbincang ngobrol santai. Kebetulan hari ini masih momen Idul Fitri, Pak Kiai. Kita bisa melihat Pak Kiai ini luar biasa. Usianya berapa Pak Kiai sekarang? 80. Kelahiran 42. 1942. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, 80 barokah. Di Bogor atau bahkan di kampung saya jarang, bahkan sudah tidak ada yang 80. Ya, termasuk ini beliau seumuran satu kurun lah kira-kira dengan almarhum bapak kami, orang tua kami. Ya, karena dulu mondok bareng-bareng di Cimanggu, Pabuaran, di Ajengan Abdullah bin Nusib. Ya, Ajengan Abdullah bin Nusib juga mukrinya Mama Abdullah bin Nuh. Ya. Alhamdulillah. Nah, kita ingin ngobrol Pak Haji, karena saya biasanya manggil Pak Haji, ya, Pak Kiai. Sekarang kan alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan pengajian, pesantren, juga termasuk orang makin semangat dalam mengaji. Coba saya ingin memohon kepada Pak Kiai arahan bagaimana kita untuk terus semangat mengaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan Aki Udin sebagai anak aku, ya, murid, jadi orang tuamu juga sebagai guru, Bapak Haji, guru di pondok dari tahun 59 bertemu di Pabuaran Cimanggu, Bogor, ya. Gang pesantren sekarang namanya. Pesantren. Sebelumnya Bapak Haji bertemu dengan orang tua kamu. Bapak Haji tahun 57 di Tangerang dulu. Poris Gagal di Ajengan Arsad. Ajengan Arsad itu anak murid Ajengan Royani Sempur. Nah, di situ belajar ngerab Jurmiyah. Alhamdulillah. Ya, ngerab Jurmiyah. Ya, kitab-kitab kecil ya, Matan Bina. Awamil kan itu dasar kan itu ya, awamil sebenarnya itu adalah awamil dulu. Iya, modalnya di situ. Modalnya lalu Jurmiyah. Karena di Tangerang itu udaranya enggak panas enggak kuat. Dikirain sekarang doang Pak Haji, berarti dari dulu panas. Airnya gampang? Air susah. Masya Allah. Perjuangan santri itu begitu. Kemudian dari tahun 5 itu dapat 2 tahun, 59 berangkat ke Bogor, ketemu dengan orang tuamu di situ. Alhamdulillah. Di situ juga pondoknya belum jadi. Iyalah. Siapapun yang mau masuk situ harus bikin kobong. Istilahnya balai rombeng, beli bambu, ya. Betul. Beli belik, beli papan. Kita bawa modal di situ. Jadi jangan bayangkan pondoknya seperti sekarang pakai tembok, tidak seperti itu. Jadi balai rombeng. Rata-rata alasnya pun pakai bambu atau papan pelupu namanya. Ya. Jadi kita masih banyak tumila. Masya Allah, tumila itu apa ya? Bangsat dipitusin. Kadang-kadang masih jeplos ditutupin bekas semen atau kantong semen ditutup. Masih juga jeplos. Ya Allah, ya itu. Jadi kiai-kiai yang mondoknya dari tahun 50, 60, 70, 80 itu luar biasa pengorbanannya, perjuangannya pakai yang pada buduk. Masya Allah. Kastrol ditaruh di situ, nasi di situ, kadang-kadang semua tuh diangkat. Nanti bawah ada yang ngisi kan. Makanya
kalau orang zaman sekarang bilangnya jurusan apa? Kastrologi. Karena masak pakai kastrol. Kalau sekarang enak gitu, pakai penanak nasi rice cooker, iya. Magicom. Nah itu Magicom. Nah, terus ya riwayat situ Bapak Haji itu belum bisa bahasa Sunda. Karena memang ini pakai ini asli Depok. Ya, Betawi lah. Iya, belum kenal naon-naun acan. Ya, belum tahu gitu. istilah naon apa itu kan acan. Bahasa kasar itu. Jadi Bapak tuh Pak Haji misalkan sama kawan banyak, Haji Matum, Haji Marjuki, Haji Ahmad Ridwan. Asli orang sini. Iya, asli orang sini. Belum Romli yang Surua, Sapi'i. Iya. Banyak dari Surua juga tuh. Belumnya Pengasinan di Bedahan, Saniin. Iya, Bang Irsad. Mukmin, Imin, Amin, itu Bedahan. Masya Allah. Tuh, jadi banyak juga dari sini ya. Haji Muhtar tuh Serua, Haji Ibrahim, Kampung Bulak. Iya. Tuh kawan-kawan. Tapi yang terus Bapak Haji. Yang terus di situ. Agak lama. Sampai tahun 65 akhir. 65 akhir sampai berarti akhir sekitar 7-8 tahun ya, 7 atau 8 tahun ya. Lama gitu. lumayan. Ya, alhamdulillah. Itu di Al Jauhar, sekarang namanya Al Jauhar. Ya, Masjid An-Nur ya. Masjid An-Nur ya. Nah, di situ teruskan tuh karena ngerap Jurmiyah tuh belum tamat sama orang kaum Gading. Lanjut ke Awaludin. Cep Awaludin. Bapak pada tuh. Kemudian dari situ lanjut kemana? Apa itu dari Pebuaran? Ya. Ke Ciharasas. Cianjur. Tahun 66. Tahun 66. Tuh. Setelah Gestapo lah. Setelah Gestapo 66, 67, 68, 69 akhir balik lagi anak. Jadi bukan ke Cimanggu, ke Kampung Sawah. Kampung Sawah itu kawasan Ciomas. Ya. Jadi kalau keluar sana ke Jawa timur situ. masuknya ke Jalan Raya Ciapus ya. Ambil kanan. Jalan Raya Ciapus. Jadi bisa masuk lewat belakang Villa Kebon Raya, kalau sekarang KRR namanya, Kampung Sawah, atau lewat Dampit, atau bisa lewat Jalan Raya Ciapus ke Taman Sari itu, baru Ciapus Cikaret ya. Jalan Pak Nurkim bisa. Gang Nurkim bisa. Jadi beliau ini luar biasa perjalanan mondoknya. Mondok itu. Jadi kalau dulu itu Pak Kiai benar-benar mondok itu nggak cukup 3 tahun 4 tahun. Nggak cukup. Sekarang mah baru belajar terjemahan aja pengen sebut ustad. Tulus zaman katanya. Tulus zaman. Kata, berarti kata Sayyidina Ali ada 6 syarat thalabul ilmi. Satu itu apa? Satu, bekal cukup bekal. Bekal. Bekal yang pertama, yang kedua tulus zaman masa yang lama, waktu. Kiainya juga kiai yang petunjuk dari kiai yang baik. Kemudian apa lagi tuh? Iya. Zakiyun, kecerdasan. Kemudian apa lagi? Ngacak tuh apa tadi? Pokoknya ada 6 ya. Silakan dicarilah. Searching 6 syarat thalabul ilmi, ta'lim ketemu ada di situ. Di antaranya tulus zaman. Waktu yang lama. Jadi nggak cukup setahun 2 tahun, apalagi sanlat. Jadi apa namanya, kalau sekarang ada oknum Pak Kiai. Jadi baru sebentar, malah itu juga bukan mondok gitu ya. Cuma sebentar pengen disebut ustadz gitu ya. Bahkan kita harus bisa nahwu sorof untuk memahami teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis, juga teks-teks kitab. Tuh kan ada tuh namanya Samarkundi. Itu kan majaz. Betul. Yang namanya bukan makna asli, maksudnya bukan hakiki. Banyak kan pakai majazi karena nggak layak dia namanya hablullah. Tambangnya Allah kan nggak pantas. Nah, untuk memahami Al-Quran ya Pak Kiai, itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga butuh penafsiran dan itu juga majaz. Itu majaz. Seperti yadullah. Tangan diartikan tangan Allah. Apa ada kekuasaan? Kudrat Allah. Biyadikal khair, maksudnya kekuasaanmu ya Allah. Begitu. Jadi jangan dipahami dengan sembarangan Pak Kiai. Disitulah pentingnya ngaji. Iya. Oke, makanya kalau di Al-Khatan Aban ada karangan Bapak tuh ya. Nah, Cukilan itu namanya Samarkundi. Modero itu asadan bil hamami kan gitu. Aku lihat ada macan di dalam kamar mandi. Kan nggak layak. Bukan itu maksudnya. Lihat rajulun suja, laki yang gagal seperti macan. Begitu.
Masya Allah. Jadi nah, itu di sini penting ngaji. Di situlah. Itu. Jadi itu namanya ilmu majaz. Belum kita ma'ani bade, ma'ani bayan itu. Betul, betul, kan? betul. Nah, kalau di sholat namanya disebutkan itu kalau tertib namanya itu kalau di ilmu bade, badenya bade lap nasar murotab, nggak boleh seling-seling. Harus tersusun. Harus tersusun. Urut. Kecuali bade lap nasar musawas. Yang mau di tengah di jalan di bawah boleh, mau di tengah di atas boleh. Istilahnya kalau cara mandi hadas janabah mah di belah mana juga boleh betul, aja. Betul, begitu. Tapi kalau wudu mah ya dari awal kudu sampai akhir. Kalau dalam itu disebut badanya lap nasar murotab. Kalau musawas mana aja jadi aja. Mau kita mandi mana mau apalah dulu. Yang penting rukun mandi cuma 2, 1 niat, 2 melakukan air ke seluruh badan. Itu begitu. Kalau ngaji kan jadi enak pakai betul ya. Disitulah makanya kita harus terus ngaji. Bahkan saya pun alhamdulillah masih ngaji pakai kemana aja dah. Islam utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Carilah ilmu kata Nabi dari sejak buayan sampai masuk lahat. Istilah itu majaz tuh minal mahdi. Betul. Dari masa namanya zaman. Betul. Zaman tuh istilahnya waktu. Masya Allah. Kan mahdi mah tempat ayunan. Jadi mimbabi tlakil mahal wadatil hal gitu. Ilal mahdi kalau mati mahal kan? Mohon. Tapi anu digucapkan mati, lahat. Kalau orang hanya paham terjemahan saja, nggak tahu arti asalnya dan tidak tahu sorofnya, bentuknya apa, langsung aja mahdi itu buayan. Padahal kan tempat di ais. Iya, tadi min babil mahal wadatil hal yang dimaksud mengucap halnya mahal. Lahat, yang disebut mayat kita. Betul. Halnya itu mau. Nah, itu dia ngaji makanya. Itu ngaji. Makanya kita silaturahim sowan ke Pak Kiai, ke sepuh-sepuh, ke para ulama, minta doa, minta nasihat, minta ilmu. Walaupun ngobrol juga ngobrol yang ilmu. Ada orang-orang yang sekarang Ahmadiyah, sekarang Muhammadiyah itu Ahmadiyah kata wala taj'alu masjid kubura kan. Nah, jangan kamu jadikan masjid itu kuburan masjid. Jadi di situ ucapan di situ bukan maksud dari mana ada kuburan masjid nggak boleh membayang di situ, di mana nggak boleh ada kuburan di masjid, sama masjid bukan di situ larinya. Berarti masjid itu jangan seperti kan kuburan, kudu dirame. Ini biasanya Pak Kiai diramein. Betul, kudu diramein. Biasanya itu ada kelompok yang gampang membid'ahkan. Dia namanya itu Wahabi. Di mana kata mereka jangan menjadikan kuburan itu seperti masjid atau jangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid sebagai tempat sujud. Padahal yang dimaksud adalah jangan menjadikan apa tadi masjid itu seperti masjid kuburan sepi, nggak ada kegiatan. Jadi kudu dimakmurkan. Itu maksudnya. Jadi jangan salah paham bahwa jangan ziarah kubur, jangan menjadikan kuburan seperti masjid. Kuburan bukan demikian. Bukan ada kudu diramein. Kalau kadang kuburan itu sepi kan? Betul. Sunyi. Jadi masjid kudu rame. Itu menggunakan majaz. Majaz. Nah, itu. Makanya disinilah lagi-lagi pentingnya mengaji. Namanya juga ada mana hakikinya nih. Kita ambil majazi. Gitu model kita apa maunya talang luber kan bukannya talang yang luber air di atas talang air yang luber empang luber karena jadi bahasa keseharian kita aja keseharian kita aja begitu model anta samsun anta badrun itu nabi maksudnya anta kasyamsi jadi dimanfaatkan semua manusia kau seperiburan bersinar betul diambil manfaatnya semuanya patin di semua itu majazi semua itu. Nah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahu sururi. Itu semua. Tapi kata mereka yang gampang ngebid'ahin mah, itu sesat katanya. Sesat, bodoh itu kata goblok. Nggak ngerti. Iya. Itu harus tahu gitu. Makanya nanti itu sekarang itu nggak kaudah sama orang-orang paham sekarang itu nggak kaudah gitu. Nah, majaz nggak kena. Enggak sama si Markoni nggak kena. Ma'ani bayan nggak kena. Mantek nggak kena. Cuma berhenti mungkin nahu sorob segitu doang. Itu aja. Paling juga mentoknya
apakah itu kalau yang modern belajar nahwul wadih atau jurumiyah doang, padahal ada ma'ani, bayan, balaghah namanya itu. Udah mantek ya gini umpamanya. Kan di Al-Qur'an nih ada begini ya. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Kan enggak ada bir di situ. Enggak disebut. Enggak ada ekstasi kan? Betul. Enggak ada, berarti apa itu namanya yang disebutkan narkoba. Ya, tuh. Mabako gorila dan sebagainya lah. Sebagainya pokoknya yang mabok-mabok sekarang. Itu dikias gitu. Apa sebenarnya? Ini haram. Kenapa haram? Ya, anu muskir. Karena mabok. Jadi wakulu muskirin haram. Yunti jual haram. Betul. Makanya ada para ulama kenapa menggali dari Al-Quran Sunnah, karena kita tidak bisa langsung Quran dan Sunnah. Iya, nggak bisa. Makanya ngaji dengan para kiai dengan kitab-kitab itu. Ada usul fikih. Belum usul fikih ya Pak Kiai ya? Iya, usul fikih. Itu. Kita zakat dengan beras, Nabi dengan gandum, dengan kurma. Bid'ah dong, tapi kan sama-sama makanan. Yang diperkuat, diperkuat dia masing-masing. Ya karena masing pakai kekuatan dia, gandrung kan Mesir mah gandrung. Betul. Pada itu Arab kan banyaknya gandrung. Nah kita sini beras, kalau sana gandrung ya gandrung. Ya kalau mau yang model sagu ya sagu, model Maluku itu Ambon ya. Kutil balad gitu. Makanan pokok di negeri tertentu begitu. Jadi itu dia saudara, sahabat sekalian. Ini belum lama ngobrolnya, tapi alhamdulillah daging semua istilahnya, bukan kulit ya, bukan lemaknya, tapi sudah daging. Beliau mengingatkan pada kita ngaji itu kudu dalam. Bahkan meskipun kita sudah ngajar ngaji harus tetap ngaji. Itu mutolaah minimalnya ya. Jadi apa yang kita pernah dikaji kita pasti hayatul ilmi bimudzakarah. Betul, hayatul ilmi bimudzakarah. Hidupnya ilmu dengan mudzakarah. Termasuk pentingnya mudzakarah, bukan mujadalah, bukan mujadalah, jangan debat. Enggak boleh. Agama nggak ngajarin. Baik. Demikian. Kalau udah kita udah aja ada pasal gitu. Luar biasa. Namanya taslim kita. Taslim. Nama bahasa taslim. Jadi ada kedalil begini. Kullu dakwan wa mudalatin bahwa tarif batil. Pengakuan apapun yang diaku untuk jalan syariat agama, tapi nggak ada dalil, batil, tertolak lah. Ya, itu ada keterangan begitu. Malah saya itu saya orang nggak punya guru ya, setan gurunya. Dan makanya kudu bersanad, ada gurunya, talaki ketemu langsung. Nggak sama, nggak gampang gitu. Makanya saya manfaatin kesempatan ini ketemu Kiai, saya sengaja bikin video, mumpung beliau sehat. Amin. Gitu. Pak Kiai, terakhir. Ini istri saya tadi Japri. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Usia 80. Beliau nanya, titip pertanyaan, apa rahasia sehat sampai usia 80 sekarang? Kalau rahasia sehat, kalau jasmani 3:30 udah mandi. 3:30 sudah mandi? Sebelum subuh udah mandi. Cumblang mandinya. Ya. Apa cumblang itu? Ya, cumblang. Cumblang itu apa? Cumblang. Basah semua. Iya. Seperti mandi hadas janabah. Aneh kata enggak, umpamanya ya gini, harus ditiban air. Tiban air biar seger. Betul. Tuh kalau mandi sore nggak ada ini. Ya, kalau pagi harus itu 3:30 udah. Dari makanan. Ada makanan khusus atau pantangan? Nah, kalau makanan khusus ya kita ya kalau apa aja ya mantang mah nggak begitu mantang. Ngopi? Nggak ngopi. Nggak ngerokok. Teh manis? Jarang, jarang ada tapi nggak banyak. Bisa seminggu sekali gitu. Terus maaf, ada penyakit sekarang gula apa nggak ada? Nggak ada. Jantung juga nggak ada ya, diabetes nggak ada pokoknya. Ada. Cuma ini doang tadi. Biasa itu. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan tentunya Pak Kiai masih ngajar bapak-bapak. Dan masih mutolaah pastinya. Masih mutolaah. Tanya jam 2-3 saya mutolaah kita. Tapi pakai kacamata? Enggak pakai kacamata. Naik kacamata harus banyak ini. Siwak. Betul. Nah kalau azan, kalau cari nama Pabah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya habibi wa qurratana ya Rasulullah, tiup dulu. Marhaban wa qurrataini ya habibi qurrataini ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Hidung, baru mata. Itu ada dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah Tanqihul Qaul. Jadi biar keutamaannya seger, tetap
sehat matanya. Panjang umur. Panjang umur. Ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalla faqasbira rasul azim. Itu 2 ayat dari surat Taubah dibaca waktu apa? Beres maghrib, subuh dah. Pada subuh. 3 kali baca. 3 kali, Masya Allah. Ada di kitab Fathus Somad itu. Fathus Somad, betul. Cari aja di situ. Ya, alhamdulillah itu rahasianya. Selebihnya kan terserah Allah. Ya, itu kita mah ikhtiar, ikhtiar secara syariat, ikhtiar secara fisik juga menjaga makanan. Makanan itu. Dan beliau kalau ada yang meninggal, beliau sering dipanggil untuk mimpin sholat, walaupun ke makam, sampai ke makam. Iya. Ya, ada musyawarah. Nalkinin. Ya. Bapak Haji ini termasuk kalau musyawarah tetap dilibatkan. Ya. Masya Allah, luar biasa. Sehat selalu. Amin. Pak Kiai atau nuhun. Mudah-mudahan. Doakan kami yang muda-muda ini biar juga manfaat ilmunya, semangat barokah. Biar amin. Anak-anak juga barokah. Solehah. Kamu banyak murid kamu. Amin. Amin. Pak Kiai juga tentu sehat selalu dengan keluarga anak. Amin ya rabbal dan cucu, alamin. keturunan istri juga semuanya sehat. Amin ya rabbal. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah menyimak tayangan ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.